kejiwaan. Ya, itu hanya kecurigaan aja. Tapi semua nanti kembali lagi kalau ada misalnya rekam medis ataupun tes kejiwaan di kedokteran. Itu kewenangan daripada dokter menentukan seorang itu apakah ada masalah kejiwaan tidak. Tapi dari sadisnya kasus pembunuhan itu kita tahu bahwa sekarang sudah muncul bahwa memang mereka dipengaruhi alkohol keduanya karena mereka dari salah satu klub di Surabaya. Kita berharap supaya proses hukumnya tetap berjalan. Ya, korban sekarang kan saya lihat di media juga bahwa sudah dimakamkan. Artinya keluarga korban tidak terima dari kasus ini dan kasusnya sudah bergulir, artinya sudah viral. Ya, bahwa mereka dua belum ada ikatan suami istri, masih dalam tahapan. Ya, informasinya bahwa tahapannya adalah masih dalam tahapan pacaran. Ya, kita sih berharap semoga kasus seperti ini jangan terjadi lagi, ya, karena juga menimbulkan duka dalam ya terhadap keluarga dan juga menjadi kegaduhan lagi setelah si Dandi ya kalau tidak salah. Ini muncul lagi anak pejabat yang melakukan tindakan pidana, apalagi sampai meninggal dunia. Kalau si Dandi kan sampai penganiayaan berat ya, korban masih hidup karena memang rumah sakit atau perawatannya cukup canggih. Kalau ini sampai makanya saya bilang kalau ada dugaan masalah kejiwaan itu bukan kita yang harus menentukan, itu harus dokter atau psikiater yang harus menentukan. Nah, lihat dari rekam medisnya apakah ada masalah kejiwaan atau tidak. Kita tidak bisa menduga-duga, ini masalah hukum. Kita harus bicara fakta dan harus ada lembaga yang resmi, tidak boleh kita yang menyampaikan itu. Kayak hedon pejabat dan anak pejabat ini sehingga menjadi suatu kebiasaan dia mungkin karena kemewahan dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak terkontrol jiwanya. Ini banyak sekali kasus yang muncul, ya kan? Penganiayaan berat, kasus pembunuhan, bahkan kasus-kasus kriminal yang lain yang dilakukan oleh anak-anak orang kaya, anak-anak orang pejabat. Nah, ini kan harusnya fenomena ini harus ditanggapi dengan serius, gitu loh. Jangan dibiarkan sehingga persoalan seperti ini akan muncul lagi dan muncul lagi. Yang menjadi persoalan kan masyarakat. Ya kan, kegaduhan itu akan terjadi di masyarakat dan juga persoalan hukumnya akan menimbulkan rasa bertanya-tanya masyarakat. Kok kenapa terjadi lagi? Karena apapun itu, yang korban ini kan warga masyarakat biasa, seorang wanita dari Jawa Barat kalau tidak salah ya. Kita juga turut prihatin dan berkomunikasi keluarga korban. Dan pelakunya ini kan memang informasi yang kita dapat bahwa mereka itu sudah pacaran cukup lama. Tapi kejadian ini di luar dugaan. Orang yang sudah kenal, sudah sayang-sayangan dan lain sebagainya harus meregang nyawa di tangan kekasih tersebut. Itu kan jadi viral. Fenomena baru ini ketika dia melakukan itu di luar kontrol. Untung-untungnya masih miras. Jangan sampai ada dugaan penggunaan obat-obatan, ya kan? Ini kan masih miras, artinya polisi juga masih mendeteksi lagi apakah ada indikasi menggunakan dugaan ya, menggunakan obat-obatan, dan apakah dia ada juga dugaan kelainan jiwa atau tidak. Karena ini kan sadis banget ya, orang dibilas, orang dilakukan begitu kan dipukul dengan botol dan lain sebagainya. Padahal masalah ini masalah sepele. Ini kan menurut kita dugaannya curiga sampai dan lain sebagainya. Kenapa harus berakibat sampai fatal? Tapi kita lihat bahwa polisi juga sudah melakukan tindakan ya, penegakan hukum. Artinya si pelaku saat ini sudah ditangkap dan sudah jadikan tersangka. Artinya alat bukti sudah cukup bahwa memang dia pelaku tunggal. Saya nggak tahu apakah dalam perjalanan ada yang membantu dalam proses pembunuhan itu atau mengenai sehingga menimbulkan orang meninggal atau tidak. Tapi kalau tidak memang pelaku tunggal. Ya, jadi kita jangan bisa share-share ke orang lain kalau tidak ada terlibat dalam hal ini. Mau siapapun itu tergantung didikan aja sih sebenarnya. Mau anak pejabat, anak petani, saya juga anak petani, biasa aja. Mau siapapun itu, mau anak orang kaya, intinya adab itu lebih tinggi daripada itu. Dan orang harus dari kecil sudah diajarkan beretika, harus menghormati, menghargai orang lain, dan juga jangan suka main kekerasan. Keras itu seperti apa? Kalau laki berkelahi itu wajar aja. Tapi kalau sudah sampai tindakan seperti ini, berarti kan polisi pasti mencari motifnya dong. Motifnya apa sampai harus merenggang nyawa? Kayaknya pasal yang dicangkat masih 31 ayat 3. Bisa saja berubah pasalnya. Kalau ketemu motifnya, ini kan tergantung pasalnya. Kalau pasalnya itu berubah menjadi kasus pembunuhan, ya kan 338, atau berubah jadi pasal kasus pembunuhan berencana 340, berarti pidana mati. Ya kan? Itu kalau misalnya dalam perkembangan diketahui motifnya, ternyata ada perencanaan, ternyata sebelumnya mereka ada ini dan lain sebagainya, ataukah mungkin ada sifat atau unsur lain di balik kejadian.
kan semua ini masih dalam tahapan proses kan, walaupun dia sudah tersangka. Polisi juga tidak mungkin tes alkohol, tes penggunaan obat, tes psikiater untuk kejiwaannya dan lain sebagainya. Itu semua tidak bisa kita bicara sini. Saya hanya bicara terkait dengan pasal yang disangkakan dan hukum pidana yang akan dia alami ketika pasal-pasal ini dipasang. Oke, cukup.